Salam peserta didik kelas 12. Salam sejahtera bagimu. Salam sehat. Salam generasi milenial. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 4 yang berbicara tentang kesaksian Alkitab tentang manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pertemuan hari ini tangan-Mu yang ajaib kiranya memberkati, membuat kami mengerti akan kehendak Allah, supaya kami anak-anak-Mu melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kami semua ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 12, kita belajar tentang kesaksian Alkitab mengenai manusia. Kita tetap berada pada KD 1.2, mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Acuan firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai 30. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita temui 3 kalimat beruntun dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 dan 28. Kalimat beruntun tersebut adalah yang pertama berbicara tentang Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap manusia sesungguhnya diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah. Jadi
diciptakannya manusia itu menurut gambar Allah. Oleh karena itu, jangan kita menghina ciptaan Allah karena mungkin kita memandang kita lebih baik kondisi fisik kita daripada orang lain. Kita menganggap orang lain tidak sempurna, lalu kita menganggap diri kita sempurna. Saudara, anak-anakku yang baik dan diberkati Tuhan, kalau kita menganggap orang lain tidak sempurna lalu kita sempurna, sesungguhnya kita sedang menghina Allah yang menciptakan kita. Karena apa? Karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anak-anakku sekalian, untuk kalimat beruntun yang kedua adalah berbicara tentang laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi semua sudah diciptakan pada porsi masing-masing. Jadi laki-laki jangan ingin mengubah posisinya sebagai laki-laki, tetaplah menjadi laki-laki karena Allah menciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga diciptakan Allah. Jadi jangan ada anak-anak perempuan yang ingin menjadi laki-laki, karena semua yang diciptakan Allah adalah sempurna. Jadi, tidak ada kata banci atau bencong atau apapun yang di luar ini. Yang ada hanyalah laki-laki dan perempuan. Itulah yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus belajar untuk menghargai kalimat beruntun yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai 28. Lalu kalimat beruntun yang ketiga adalah Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk beranak cucu, berkembang biak, dan penuhi bumi. Jadi itu adalah sebuah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia menjalankannya. Peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ketika manusia sudah diberikan kekuasaan, manusia berkembang biak, maka manusia juga harus menyadari bahwa ada batas-batas tertentu yang dimiliki oleh setiap manusia. Anak-anakku sekalian, di sini kita masuk kepada martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak manusia atau dunia atau alam ini diciptakan. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah. Jadi manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Allah karena manusia dibuat oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, sehingga manusia akan tetap mempunyai hubungan dengan Allah. Alasannya karena manusia diciptakan segambar dengan Dia. Dan apabila mempunyai kedekatan yang seperti ini, tentunya memiliki hubungan yang sangat erat, maka seharusnya lah, karena Allah sudah menciptakan kita sedemikian baik, hendaknya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita yang telah menjadikan kita. Selanjutnya yang tidak bisa dipisahkan adalah hubungan antar manusia. Jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa dipungkiri bahwa kita perlu satu orang dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri di hutan, tidak bisa hidup sendiri di kampung, ya. Kalau kita hidup sendiri di rumah saja,
maka hidup ini akan terasa jenuh, jemu, dan capek. Tetapi ketika di sekitar kita ada orang lain dan kita sedang ada di dalam komunitas itu, maka kita akan menjadi nyaman hidup kita. Inilah hubungan yang unik ya, martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik ya, yang ditegakkan sejak penciptaan, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Allah yang tidak bisa dipisahkan, hubungan antar manusia di mana manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia akan perlu orang lain. Jadi ini penting sekali. Jadi di antara kita sebagai sesama manusia, hendaklah kita harus saling menopang bahu membahu, saling mengasihi, jangan sampai saling menindas. Karena apa? Ketika di dalam kehidupan kita menindas orang yang lemah atau menghina orang-orang yang berkekurangan fisik, maka sesungguhnya kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan. Selanjutnya adalah manusia memiliki hubungan dengan bumi dan makhluk lainnya. Jadi manusia itu hidup tidak bisa dipisahkan dari bumi dan juga dari makhluk-makhluk lainnya ya, yang ada di sekitar kita. Itu semua adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berkehendak. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengerti, supaya selagi kita hidup, kita harus mencari Allah, kita harus hidup di dalam kehendak Allah, menuruti firman-Nya. Selama kita hidup, kita perlu orang lain, supaya kita harus saling bahu-membahu, membangun, saling menguatkan. Yang intinya adalah kita perlu orang lain, yang ketika kita juga tidak bisa hidup di dunia yang lain, kita hidup di bumi ini, ada bumi dan ada makhluk yang lain yang dimana semua ada saling berkaitan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memahami hidup ini supaya kita tidak menyimpang daripada kehendak Allah. Anakku yang baik dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kewajiban manusia menyangkut hak asasi. Yang panduan ayatnya adalah Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita dipanggil bukan untuk supaya kita hidup dalam tertekan atau hidup dalam penderitaan, tetapi kita sesungguhnya dipanggil untuk merdeka dari segala intimidasi iblis. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban yang menyangkut hak asasi, di mana kita harus saling menghormati, menghargai hak orang lain, karena orang lain pun diciptakan oleh Tuhan segambar dengannya. Selanjutnya, anak-anakku yang baik, kita akan mengerjakan tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah baca kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai 16. Jadi baca kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 16. Selanjutnya jawab pertanyaan di bawah ini. Apa kaitannya isi ayat di atas atau ayat dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 ya? Apa kaitannya ayat terus di atas dengan hak asasi manusia? Tolong jelaskan ya. Jelaskannya aku jangan terlalu banyak ya, tulis paling banyak 4 atau 5 baris. Yang penting kalian mengerti dan kalian dapat menjawab dengan benar. Itu yang
penting daripada terlalu banyak jawaban tapi kemana-mana nanti. Oleh karena itu, coba kerjakan pertanyaan ini dan kerjakan dengan sukacita, karena ketika kalian mengerjakan dengan sukacita ada berkat tersendiri buat kalian semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan berdoa. Makasih Tuhan Yesus, di mana kami sudah belajar dan Tuhan berikan pengertian buat kami anak-anakmu, sehingga kami dapat melakukan kehendak Allah sebagai ciptaanmu, yang dimana kami membutuhkan seorang akan yang lain. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, pertemuan pada hari ini kita akhiri, dan kiranya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan selalu beserta kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.